Gua ngomong sekarang, gua hitung 1, 2, 3. Gua berbicara soal Nikita Mirzani karena bungkamnya gua dalam 1 tahun itu karena satu dan dua hal, bukan karena gua takut. Sekarang gua berbicara dan akan ada petinggi atau orang berdasi yang ketar-ketir ketika gua berbicara. Gue nggak peduli dia siapa atau nggak peduli backingan siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hanya di channel ini, Opung SG Channel. Tak cukup hanya sekali bersuara, Tengku Zanzabela yang dulu diketahui pernah berseteru dengan Nikita Mirzani kembali angkat bicara dan menyerang Nikita Mirzani terkait perseteruannya dengan putri kandungnya Laura Meizani Mawardi alias Loli dan kekasihnya Fadel Bajideh. Kali ini Tengku Zanzabela mengumumkan bahwa Rizky Irmansyah yang selama ini diakui Nikita Mirzani sebagai kekasihnya ternyata sudah tidak memfollow akun Instagram Nikita. Apakah ini tandanya Nikita Mirzani dan Rizky Irmansyah memang benar-benar sudah putus? Zanzabela mengaku heran dengan sifat Nikita Mirzani yang belum juga hilang, yakni suka menghina orang lain. Salah satunya adalah menghina kekasih Loli, Fadel Bajideh dengan sebutan tukang semir. Padahal menurut Zanzabela, jika ditelusuri di Google, track record Nikita Mirzani juga hancur lebur. Zanzabela merasa yakin kalau tidak lama lagi Nikita Mirzani pasti akan menyerang dirinya seperti yang sudah dilakukan para fans sejatinya. Namun Zanzabela mengaku tidak peduli dengan hal itu karena semakin diserang, Zanzabela mengaku akan semakin bersemangat untuk terus bersuara. Jadi Zanzabela pun meminta Nikita Mirzani untuk berhati-hati terhadap dirinya. Dalam pandangan pribadinya, Zanzabela mengatakan ia melihat sosok Fadel Bajideh adalah seorang dancer yang keren dan kreatif. Yang juga disayangkan Zanzabela adalah perbuatan Nikita Mirzani yang sudah menghina marga Bajideh yang bisa saja membuat banyak orang sakit hati. Zanzabela pun membandingkan sosok Fadel Bajideh yang usianya masih sangat muda dengan sosok Nikita Mirzani yang kini sudah berumur 38 tahun. Menurut Zanzabela, Fadel Bajideh adalah sosok pemuda yang punya kemampuan dance yang keren. Sedangkan Nikita Mirzani hingga saat ini menurut Zanzabela belum punya karya yang membanggakan. Kata Zanzabela, sebagai penyanyi suara Nikita kurang bagus. Sebagai pemain film pun aktingnya kurang bagus. Di acara reality show ia juga hanya diundang sebagai narasumber. Beberapa acara yang hostnya Nikita pun tidak ada yang bertahan lama dan langsung bungkus, kata Zanzabela. Selebihnya hanya sensasi ribut dengan artis ini dan itu yang bukan merupakan sebuah kebanggaan. Zanzabela pun mengaku tak setuju jika Nikita Mirzani dibilang cantik. Apalagi menurutnya semua merupakan hasil operasi plastik. Zanzabela juga menertawakan Nikita Mirzani ketika ada netizen yang bilang Nikita pencitraan seolah punya banyak uang, tapi ternyata masih punya hutang di warung. Zanzabela juga tak percaya kalau Nikita Mirzani itu kaya raya. Bahkan Zanzabela membongkar kalau dirinya tahu betul Nikita Mirzani meminta uang kepada siapa untuk membiayai sekolah Loli di Inggris. Saat itu, kata Zanzabela, Nikita Mirzani sampai merengek-rengek meminta uang kepada seseorang yang dipanggilnya abang karena ia mengaku tak punya uang untuk menyekolahkan Loli sampai ke luar negeri. Babang Sekpri sudah tidak memfollow ADNM. Semua orang dihina kayak kecapan. Kalau dibuka lagi di Google hancur lebur track recordnya. Sebentar lagi juga ya akan nyerang kayak bala-balanya. But I don't care. Semakin gua diserang, semakin memicu gua untuk bersuara. Yang paling fatal itu kan ketika dia menghina marga orang. Mau digeruduk sekampung. Nyanyi suaranya gak bagus. Actingnya pun pas-pasan main film. Show reality show juga jadi narasumber. Pernah dia buat kayak talk show gitu juga sebentar aja dibungkus. Karyanya berantem sama DP, berantem sama ini, berantem sama itu. Karyanya yang mana? Yang perlu diacungin jempol. Mukanya cantik. Cantik dari mana? Mukanya udah bentar lagi face off, bukan facelift ya. Pencitraan duitnya banyak, tapi ngebond di warung. Kayak dari mana? Dia mau nyekolahin Loli waktu itu ke sana. Minta duitnya ke siapa? Gue tahu. Nangis. Bang, gue nggak ada duit, bang. Zanzabela menegaskan
dirinya tidak akan membahas orang jika tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Salah satunya ketika Zanzabella membahas Natalie karena menurutnya Natalie ada kaitannya dengan hubungan Zanzabella dan mantan suaminya. Zanzabella juga mengaku tidak mencari endorse dari perseteruannya dengan Nikita Mirzani. Namun, jika ada brand besar yang punya manajemen bagus dan ingin mengendorse-nya, maka ia tak akan menolaknya. Menurut Zanzabella, Nikita Mirzani hanya sukses dalam urusan kontroversi. Zanzabella kemudian menjelaskan kenapa laporannya terhadap Nikita Mirzani gagal membawa Nikita ke penjara karena kasusnya kini sudah dihentikan. Kata Zanzabella, bisa saja Nikita Mirzani dan Rizky Irmansyah memang saling memanfaatkan dalam hubungan mereka. Soal pinjaman uang 200 juta rupiah yang pernah disebutkan Nikita Mirzani, Zanzabella pun langsung membantahnya. Menurutnya pada saat itu konteksnya ia bukan meminjam uang karena dirinya punya aset yang harganya jauh dari itu. Dan Zanzabella menegaskan bahwa urusan pinjam-meminjam uang itu adalah dengan Kak Fitri Salhuteru, bukan Nikita Mirzani. Zanzabella pun bertekad bagaimanapun caranya, ia akan tetap berusaha menggagalkan usaha pencitraan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Zanzabella yakin Nikita Mirzani tak lama lagi akan kembali ke sifat aslinya karena ia harus cari uang dari situ. Menurut Zanzabella, jika Nikita Mirzani benar-benar putus dari Rizky Irmansyah, Nikita akan berpikir berkali-kali untuk menyerang dan menjatuhkan Rizky, mengingat posisi Rizky saat ini. Zanzabella berjanji akan terus membuat reaction semua video-video Nikita Mirzani yang menjatuhkan orang lain. Zanzabella mengaku heran mengapa kini Nikita Mirzani malah menyerang Fadel Bajide, padahal awal permasalahannya dengan Loli adalah karena mantan kekasihnya Tony Dedola. Kata Zanzabella juga, seorang Nikita Mirzani sudah terbiasa memfitnah dan berbicara bohong sehingga semua tampak natural. Nggak mau terima endorse, kecuali brand-brand gede yang memang ada urusannya dengan manajemen. Diberhentiin kasusnya sama penyidik dengan alasan capturean gue sebagai bukti itu tidak di akun pribadinya NM. Bilangin orang mantan napi, dia sendiri mantan napi. Nanti juga setelah dia pencitraan kayak gitu juga bakal balik lagi karena dia harus cari duit. Sebentar lagi Mas R pun dikata-katain, tapi mungkin dia akan berpikir ya, ngeri lah gua. Kali ini cinta gagal tapi tidak bisa menghujat. Terus dia berbohong itu sama fitnah itu udah biasa gak bergetar bibirnya gitu loh. Zanzabella mengaku akan terus membuat postingan tentang keburukan-keburukan Nikita Mirzani untuk menggagalkan pencitraan Nikita. Menurut Zanzabella, video-video tentang kebaikan-kebaikan Nikita Mirzani itu adalah video lama yang diangkat kembali oleh para fansnya untuk melancarkan pencitraan sang artis yang sedang dekat dengan ajudan Bapak Prabowo Subianto itu. Kata Zanzabella, Nikita Mirzani sangat tidak cocok menjadi seorang ibu persit atau persatuan istri tentara karena masa lalunya yang terlalu kelam. Menurut Zanzabella, memang sudah hak Nikita Mirzani untuk tidak mau menerima putri kandungnya, Loli. Tapi seharusnya sebagai ibu yang baik, Nikita bisa merangkul Loli dan mengajaknya berbicara baik-baik. Bahkan menurut penilaian Zanzabella, justru Loli lah yang terlihat punya sikap yang lebih dewasa dibandingkan ibu kandungnya, Nikita Mirzani. Dan masih menurut Zanzabella, Fadel Bajide justru lebih punya etika dibandingkan Nikita Mirzani karena Fadel tak pernah menjelekkan Nikita di depan banyak orang. Padahal Fadel bisa saja melakukan hal itu kalau ia mau. Sampai saat ini, Zanzabella mengaku tidak mau memaafkan Nikita Mirzani yang sudah pernah menghinanya. Dan Zanzabella juga mengaku tidak takut untuk menghadapi seorang Nikita karena ia juga tidak peduli siapa backingannya. Zanzabella juga membongkar sebuah fakta yang mencengangkan tentang hubungan Nikita Mirzani dengan seseorang. Kata Zanzabella, bungkamnya dirinya selama 1 tahun belakangan ini bukan karena ia takut, dan sekarang Zanzabella memilih untuk berbicara. Tapi saat ia berbicara, Zanzabella yakin akan ada pejabat atau petinggi di tanah air ini yang ketar-ketir. Diduga petinggi inilah yang selama ini selalu melindungi Nikita Mirzani. Belum jadi aja apa-apa udah kayak gitu, gimana lu jadi ibu persit? Nggak cocok. Atau dia mau adu bacot, atau dia mau adu kasus, ayo gua jabanin. Gua nggak peduli backingan dia siapa. Gua berbicara soal Nikita Mirzani karena bungkamnya gua dalam 1 tahun itu karena
satu dan dua hal, bukan karena gue takut. Sekarang gue berbicara, akan ada petinggi atau orang berdasi yang ketar-ketir ketika gue berbicara. Jadi bersyukurlah atas bungkamnya gue. Jadi kalau dia ngeladenin gue gak peduli dia siapa. Dengan pencitraannya yang sekarang, Zanzabela yakin Nikita Mirzani akan berdebar-debar karena ia tidak bisa memberikan balasan apapun. Zanzabela juga berharap Dito Mahendra yang pernah memenjarakan Nikita Mirzani akan bangkit kembali dan membalas perbuatan Nikita kepadanya. Zanzabela yakin pada saat ini hanya dirinya lah satu-satunya orang yang bisa menggagalkan pencitraan seorang Nikita Mirzani dengan segala yang ia ketahui, di mana orang lain tidak akan bisa melakukannya.